Ada 7 golongan yang kelak akan dinaungi Allah. Ketika tidak terdapat naungan kecuali hanya naungannya. Yang pertama adalah imamun adil. Kenapa? Karena seorang imam yang adil, pemimpin yang adil, itu manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh bangsa. Siapapun yang berjuang, berkomitmen, tadi sadaqu ma'ahadullah alaih, yang mereka membuktikan apa yang mereka janjikan, komitmen dalam tugasnya, dalam perjuangannya sampai akhirnya, itulah mereka orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda dalam program acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran. Untuk edisi kali ini, seperti biasa guru kita Ustadz Husein Alatas dan juga Ustadz Hamzah Alatas sudah hadir di studio yang akan memberikan kajiannya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat saja? Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Kang Rizal kita? Alhamdulillah sehat. Atep. Alhamdulillah. Dan di kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas tema makna jihad dan siapa mujahid yang sejati. Nanti kita simak penjelasannya seperti apa, namun kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah terlebih dahulu. Kami persilahkan Ustaz untuk memimpin pembacaan Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, begitu pula saudara kita Kang Rizal yang menemani kita pagi hari ini, Atep, beserta seluruh kerabat kerja di studio yang bersama-sama mendampingi kita dalam perjuangan yang mulia ini. Kepada seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kepada mereka-mereka yang berkontribusi baik dengan hartanya, dengan tenaga dan pikirannya, begitu pula mereka-mereka yang bersama kita dalam menjalani perjuangan ini, termasuk para pendengar yang mendengarkan apa-apa yang kita sampaikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari petunjuk Rasulnya. Mereka mengambilnya kemudian menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar mereka. Ini merupakan perjuangan yang amat mulia. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada ikhwan, akhwat, saudara-saudari kita yang berasal dari ayah ibu yang sama. Salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan hari ini merupakan hari pahlawan.
Itu pada tanggal 10 November yang diperingati oleh rakyat Indonesia. Kata pahlawan begitu indah. Begitu pula pengorbanan yang mereka telah persembahkan untuk tegaknya, demikian pula bersatunya NKRI kita ini. Banyak darah yang dikorbankan oleh para pendahulu kita. Mereka mengorbankan diri mereka, mengorbankan juga anak-anak mereka, mengorbankan apa yang mereka cintai, bukan karena mereka menginginkan dunia, tapi mereka lakukan semua ini karena mengharapkan ridha Allah. Karena kalau dunia yang mereka inginkan, dunia fana dan singkat. Tapi pengorbanan persembahan yang mereka lakukan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, manisnya, hasilnya akan dicicipi oleh setiap anak dan bangsa Indonesia. Mereka memiliki saham pada setiap anak bangsa kita ini yang menikmati, yang mencicipi manisnya, mulianya kemerdekaan bangsa kita. Mereka mengenang para pejuang yang berjuang, yang tak sayang saya mengorbankan yang paling berharga dari milik mereka. Karena mereka menginginkan agar anak-anak mereka, keluarga mereka, bangsa mereka menikmati apa-apa yang mereka tidak nikmati dari kemerdekaan. Ketika berjuang bersama Portugis, berjuang bersama Belanda, berjuang bersama mereka-mereka yang memiliki maksud buruk terhadap negara dan bangsa kita. Tapi sayang, sungguh sayang, ternyata mereka yang menerima kemerdekaan dengan kemuliaannya, banyak dari mereka tidak menghargai kemerdekaan tersebut. Ternyata mereka-mereka yang diberikan kesempatan, diberikan jabatan dan kedudukan yang seharusnya mereka pergunakan untuk mengayomi rakyat, untuk betul-betul membuat mereka hidup dalam keadilan. Setiap orang kehormatannya, martabatannya, demikian pula kesempatan untuk mendapatkan kebutuhan mereka terpenuhi dan tersedia dengan mudah. Tidak ada sama sekali diskriminasi, tidak ada pilih kasih. Mereka menjalankan semuanya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh kecintaan kepada bangsa mereka. Ini yang seharusnya dilaksanakan oleh mereka pengemban amanat. Tapi yang terjadi justru mereka memanfaatkan jabatan amanat untuk kepentingan mereka dengan menyengsarakan saudara-saudara mereka. Padahal kalau mereka kembali ke belakang, mereka akan melihat bagaimana derita yang dialami oleh mereka-mereka yang berjuang untuk bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, memperingati Hari Pahlawan, memperingati mereka-mereka yang berjuang untuk bangsa ini. Dan kita semua tahu bahwa mayoritas pejuang yang berjuang untuk bangsa ini adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara mengenai kata al-jihad dan mujahid, kita akan temukan dalam bahasa Arab ada dua kata ya, yang menjadi akar kata dari kata jihad tersebut. Yang pertama al-juhdu, yang kedua adalah al-jahdu. Kata al-juhdu dalam bahasa Arab artinya usaha. Sedangkan al-jahdu adalah penderitaan, keletihan yang dirasakan seseorang dari apa? Dari perjuangannya dan usahanya. Oleh karena itu kalau kita ingin memahami kata jihad dikembalikan kepada akar kata dalam bahasa Arab, maka arti jihad itu adalah apa? Badlul wus'i wal juhdi wa tahammulul jahdi ibtigha'an limardatillahi tabaraka wa ta'ala. Itu kita mencurahkan kemampuan kita, potensi kita secara maksimal dalam menjalankan amanat Allah, dalam menjalankan tugas kita dalam hidup ini sesuai dengan potensi yang Allah berikan pada kita. Wa tahammulul jahli, dan siap untuk menanggung derita. Siap untuk menanggung
derita, ya. Dan semua itu kita lakukan di jalan Allah dengan mengharapkan ridha-Nya. Jadi arti jihad dalam Islam itu indah. Bukan karena kesombongan, bukan karena nafsu angkara murka, bukan karena ingin menguasai, ya, katakan sumber kekayaan alam atau melakukan ekspansi. Tapi dilakukan semuanya dengan mengharapkan ridha Allah untuk menegakkan keadilan, menjaga juga keamanan setiap manusia tanpa membeda-bedakan mereka. Lalu menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka agar mereka dalam suasana yang betul-betul tenang dan damai dapat memilih jalan mereka. Hingga tidak ada seorang pun yang merasa dirinya terancam atau dipaksa untuk memilih keyakinannya. Tapi setiap orang dengan penuh rasa aman, ya, dapat berpikir, menilai, dan memilih apa yang diyakini sesuai dengan pilihannya. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam ayat-ayat yang begitu banyak. Tugas para ulama dalam Islam menyampaikan amanat Allah, menyampaikan risalah yang Allah turunkan pada nabinya, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka agar hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada mereka. Adapun diterima, tidak diterima bukan menjadi kewajiban dan tanggung jawab ulama. Setelah dijelaskan, berarti hujjah Allah sampai kepada mereka, faman syaa falyu'min wa man syaa. Oleh karena itu tidak pernah jihad dalam Islam dipergunakan untuk memaksa orang untuk menerima keyakinan yang mereka tidak terima. Oleh karena itu Islam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dari misi nabinya adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi arti akar kata jihad yang diambil dari kata al-juhdu dan al-jahdu artinya kita mempersembahkan seluruh kekuatan kita, potensi kita dalam menjalankan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian wa tahammulul jahdi, dan siap untuk menanggung penderitaan, cobaan yang dihadapi dalam perjalanan jihadnya. Semua itu dilakukan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jihad dalam Islam bukan hanya terbatas jihad di medan perang, berhadapan dengan musuh. Seperti perjuangan kita berhadapan dengan pasukan Hindia Belanda ataupun sekutu, tidak. Berjihad dalam Islam justru mencakup seluruh aspek kehidupan. Karena manusia diberikan potensi yang berbeda-beda. Ada yang diberikan ilmu, ada yang diberikan harta, ada yang diberikan kekuatan, ada yang diberikan jabatan. Maka sesuai dengan potensi yang mereka miliki dan amanat yang ada pada mereka, mereka berjuang melalui posisi mereka. Oleh karena itu, yang seharusnya wakil-wakil rakyat kita berjuang bukan untuk kepentingan mereka. Bukan justru mereka bekerja dengan memanfaatkan rakyat yang memberikan kepercayaan kepada mereka untuk berkolaborasi dengan kekuasaan dan melakukan bargaining untuk kepentingan mereka. Karena mereka bukan naik dengan sendirinya, mereka dipilih dan diberikan kepercayaan oleh rakyat. Tapi yang kita jumpai ternyata banyak dari wakil-wakil rakyat kita yang tidak menjalankan amanat yang dititipkan kepada mereka. Ini betul-betul amat mengecewakan. Begitu juga yang diberikan amanat eksekutif seperti presiden. Begitu pula wakil presiden, menteri, pembantu menteri. Mereka semua orang-orang yang menerima amanat. Orang-orang yang diberikan amanat dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian nanti. Seandainya mereka bebas dari pertanggungjawaban dalam kehidupan dunia, mereka tidak akan lolos dari pertanggungjawaban di hari kemudian nanti. Nah, bila mereka beriman pada Allah, mereka beriman kepada hari akhir, niscaya mereka betul-betul akan berupaya untuk menjalankan amanat yang Allah amanatkan pada mereka. Dan mereka berjuang di hadapan tawaran-tawaran yang menggiurkan,
Di hadapan tekanan-tekanan yang menekan mereka, tetap mereka istiqamah di atas jalan Allah, melaksanakan amanat yang begitu besar. Oleh karena itu seorang pemimpin yang adil, di hari kemudian nanti, pada saat berkumpulnya manusia di padang mahsyar, akan berada pada urutan pertama yang dinaungi oleh Allah. Di sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan dinaungi Allah ketika tidak terdapat naungan kecuali hanya naungannya. Yang pertama adalah imamun adil. Kenapa? Karena seorang imam yang adil, pemimpin yang adil, itu manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh bangsa. Oleh seluruh anak bangsa, ya, di mana anak bangsa betul-betul merasakan bahwa pemimpin mereka laksana ayah dan ibu mereka yang mengayomi mereka dengan penuh keadilan. Bukan hanya memberikan kesempatan kepada mereka, mereka akan memberikan manfaat keuntungan kepada para pejabat, tapi pejabat dengan penuh amanat menjalankan amanat Allah. Dan ini perjuangan yang berat, bukan perjuangan yang ringan. Di saat orang diberikan kekuasaan, di sana dia akan menghadapi betul-betul, di samping ancaman juga tawaran yang menggiurkan. Bukan hanya dari apa? Dari anak bangsa, tapi juga dari negara-negara di luar yang menginginkan manfaat dari apa? Dari negeri kita, dari sumber kekayaan alamnya, termasuk sumber daya manusianya. Begitu juga seorang dokter. Kalau dia beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, maka ilmu yang diajarkan kepadanya Allah berikan dan utamakan dia dari yang lain. Kalau dipergunakan betul-betul untuk menjaga, ya, dan memperbaiki serta mengobati mereka yang membutuhkan pengobatan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Materi bukan menjadi tujuannya. Oleh karena itu, dia tidak akan bermain-main dalam hal ini. Baik yang datang ke hadapannya, yang di rumah sakit tinggal di bangsal atau di kelas 1, dia akan perlakukan dengan sama. Kenapa? Karena dalam pekerjaannya dia hanya melihat Allah. Oleh karena itu dia perlakukan yang di bangsal sama dengan mereka-mereka yang berada di VIP. Tapi sayangnya justru sebagian dokter malas untuk datang ke bangsal. Mereka lebih suka datang di tempat-tempat orang-orang yang tinggal di VIP, di kelas-kelas istimewa. Bila berhadapan dengan mereka yang berada, mereka begitu mampu, begitu bersemangat, tapi berhadapan dengan kalangan-kalangan yang di bawah, mereka merasakan bahwa ini hanya beban, menghabiskan waktunya, merugikan diri, tidak mendatangkan keuntungan apa-apa. Padahal kalau dia bekerja di tengah-tengah mereka yang tertindas dan lemah ini, Allah akan buka pintu rahmatnya. Allah akan bahagiakan hidupnya, tentramkan jiwanya, dan Allah sediakan bekal yang sebaik-baiknya di hari akhirat. Oleh karena itu peran dari para dokter tidak kalah dengan peran orang yang berjuang di medan perang. Tidak kalah juga dengan para ulama yang menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala. Kalau para dokter bekerja mengabdi untuk betul-betul apa? Berjuang di medan kesehatan, ya, maka para ulama mereka bertugas untuk menyampaikan risalah Allah kepada manusia, disampaikan apa adanya. Tidak menggantikan kebenaran dengan kebohongan, tidak menempatkan ayat Allah bukan pada tempatnya, tapi menyampaikan apa adanya. Agama yang datang dari Allah bukan agama yang dipilah-pilih. Diambil yang cocok dengan hawa nafsunya, ditinggalkan apa-apa yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Ini bukan Islam, karena Islam artinya berserah diri kepada Allah. Dan ulama juga dalam menyampaikan dakwahnya tidak melihat apakah di hadapannya orang kaya atau miskin. Dia penuh semangat datang kepada orang-orang miskin, sebagaimana dia bersemangat juga datang kepada mereka yang mampu, bukan karena melihat uangnya, tapi karena mengharapkan apa yang di sisi Allah. Seorang alim yang bekerja untuk Allah, ketahuilah dia akan terima balasannya dari Allah. Hingga Rasul diperintahkan untuk mengumumkan, "Qul la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah." Katakan, aku tidak mengharapkan upah dari kalian. Upahku dari Allah. Karena dia kerja untuk Allah. Tapi kalau dia kerja untuk manusia, untuk menyenangkan mereka, dia terima bayaran dari mereka sesuai dengan apa yang diniatkan Allah berikan, tapi di hari akhirat tidak akan menerima apa-apa. Tapi kalau dia berdakwah,
lalu ada yang memberikan sumbangsi, kontribusi untuk bekal dakwah dia, itu tidak menjadi masalah asal tidak menjadi tujuan. Tapi begitu dia menjadikan materi sebagai tujuannya, maka pada saat itu Allah akan meninggalkan dirinya. Oleh karena itu banyak mereka-mereka yang perilakunya seperti ini, menjadikan dunia sebagai orientasinya. Dia bukan menyampaikan amanat Allah sebagaimana adanya. Mereka-mereka yang berjalan di atas muka bumi beranggapan diri mereka dalam petunjuk, sebetulnya mereka orang yang paling jauh dari Allah. Dan Allah tidak memperdulikan dirinya. Kenapa? Karena dia tidak memperdulikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana dokter mengabdikan hidupnya, dirinya untuk mengharapkan ridha Allah, mengejar kehidupan yang kekal, begitu juga para ulama menyampaikan amanat Allah dengan jujur, tidak menambahkan sesuatu yang tidak ada dan tidak mengurangi apa-apa yang ada dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dengan penuh amanat dia menyampaikan. Begitu juga yang bekerja berjihad dalam bidang sosial. Mereka terjun di tengah-tengah masyarakat, peduli terhadap mereka, berusaha untuk memperbaiki keadaan mereka, kemudian mengajak saudara-saudara mereka yang diberikan kemampuan materi untuk terlibat bersama mereka. Mengingatkan juga pemerintah pejabatnya yang tidak mengetahui situasi yang sedang dihadapi masyarakat untuk terjun di tengah-tengah mereka. Mereka bekerja mengabdikan diri mereka bukan untuk materi, bukan kehidupan fana yang singkat, tapi untuk mengharapkan ridha Allah. Begitu juga yang berjuang dalam medan pendidikan, yang selalu menjadi perhatian mereka bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan sarana buat anak bangsa dengan penuh keadilan. Bukan mereka berpikir untuk mencetak buku agar bisa mereka jual dan mendapatkan keuntungan dan komisi dari hasil apa? Dari hasil anggaran yang disiapkan untuk pencetakan buku dan lain-lain sebagainya. Yang terfikir dalam benak mereka adalah keridhaan Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Nah, semua ini jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin sesuai dengan potensi yang mereka miliki, seperti berjuang dalam bidang media. Ini media dan mereka yang terlibat berkontribusi dalam menyediakan fasilitas ini untuk berdakwah. Mereka mendapatkan pahala yang tidak kalah dengan ulama-ulama yang menyampaikan dakwah ini. Setiap ada seorang dai menyampaikan dakwahnya di tempat ini, memberikan manfaat buat umat, dia akan terima bahagian yang sama tanpa dikurangi sedikit pun dan tanpa mengurangi pahala dai tersebut. Jadi antum bayangkan menyediakan sarana dakwah seperti ini, sekian banyak orang berdakwah, memberikan manfaat untuk umat, berapa banyak saham yang mereka akan terima. Ini jihad yang besar. Ini merupakan jihad yang besar. Para petani yang bekerja bertani, menyediakan kebutuhan pangan di samping untuk diri mereka dan orang di sekeliling mereka, kita bisa bayangkan bagaimana kontribusinya. Kalau mereka lakukan dengan mengharapkan ridha Allah, betapa besar ganjaran pahala yang mereka akan terima. Setiap butir beras yang mereka hasilkan, dimakan oleh saudara mereka, akan bersaksi di hadapan Allah di hari kemudian nanti. Begitu juga TNI kita. Kalau mereka bekerja, berjuang, semata-mata mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya mereka terluka, seandainya mereka binasa dalam keadaan syahid. Keringat yang bercucuran juga apa? Terhitung dalam bilangan ibadah. Tapi kalau mereka hanya bekerja sebagai aparat TNI, mau dia prajurit atau perwira menengah atau perwira tinggi di atas, kalau tidak dihubungkan dengan Allah, semua yang mereka lakukan tidak termasuk dalam jihad maupun ibadah pada Allah. Rugi tidak? Jadi niat ibadah dan jihad ini penting sekali. TNI yang diberikan amanat oleh Allah untuk menjaga betul-betul kedaulatan bangsa kita ini, untuk melindungi rakyatnya. Walaupun mereka tidur di barak mereka, mereka bersama keluarga mereka, asal mereka siapkan diri mereka sebagai mujahid di jalan Allah, maka mereka mendapatkan ganjaran yang tak terhingga. Begitu pula aparat kepolisiannya. Kalau yang terfikir dalam benak mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi, mendapatkan pungutan-pungutan yang liar, mendapatkan kesenangan-kesenangan yang tidak sejalan dengan jalan Allah, akan mendorong mereka melakukan maksiat, kejahatan yang bermacam-macam. Karena uang haram ini akan merusak jiwa mereka. Maka tidak heran kalau terjadi kasus yang akhir-akhir kita dengar, keluarga polisi dari mulai suami sampai istri, betul-betul menjijikkan luar biasa. Kenapa? Dari makanan yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ulama, kalau sudah berani makan yang diharamkan Allah, berkhianat terhadap Allah,
maka yang keluar dari mulutnya bukan lagi obat, bukan lagi penyembuh, tapi racun yang meracuni dirinya dan meracuni umat dan merusak bangsa. Kalau ulama sudah rusak, maka dengan sendirinya input yang masuk kepada apa? Kepada saudara-saudara kita, input-input yang salah. Begitu input yang salah masuk ke dalam benak mereka, mereka konsumsi, akan melahirkan juga output yang salah. Oleh karena itu tanggung jawab ulama di hari kemudian nanti, sebelum penyembah berhala dipanggil, Allah akan panggil apa? Akan panggil para ulama, bertanya pada mereka, sudahkah kalian sampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kalau aparat kepolisian kita bekerja dengan baik, berjuang di jalan Allah, menjalankan tugasnya, dia dapat dunia, dapat akhirat yang lebih besar. Dan yang paling penting, Allah tenteramkan jiwanya, bahagiakan rumah tangganya, jaga anak-anak dan keluarganya, dan dia akan menjadi sebutan yang amat indah di tengah-tengah bangsanya. Ini pahlawan. Ini pahlawan itu bukan hanya mereka yang mati di medan perang, di arena peperangan berhadapan dengan musuh, tapi semua yang bekerja dengan tulus mengharapkan ridha Allah pada posisinya masing-masing, sesuai dengan potensi yang Allah berikan. Dia seorang mujahid yang menanggung derita dan mempersembahkan kemampuannya secara maksimal semata-mata mengharapkan ridha Allah. Oleh karena itu tidak ada satupun arena dalam hidup ini yang lepas dari perjuangan. Perjuangan para petani yang memacul, ya, yang menghasilkan katakan hasil padinya dimakan sebagian dimakan oleh saudara-saudaranya, bandingkan dengan para koruptor yang menciduk uang negara untuk kesenangan pribadi, lalu menghancurkan bangsa dan negaranya hingga membuat bangsa dan negara kita terpuruk dalam kondisi seperti yang kita alami saat ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan nabinya sebagai suri tauladan yang sebaik-baiknya. Para sahabat, para keluarga Rasulnya mengambil manfaat dari ketauladan tersebut dan sampai kepada kita. Kenapa dalam perjuangan hidup ini kita tidak meneladani Rasulullah SAW? Kegigihannya, kesabarannya, ya, pengorbanannya. Kalau bukan karena mengharapkan ridha Allah, menginginkan dunia yang singkat ini, tidak mungkin mereka akan sabar. Nah, kita akan baca beberapa ayat sebelum Ustaz Hamzah nanti menyampaikan. Dalam suratul Ahzab, ya, kita akan baca dimulai dari ayat 21 dengan ayat yang sering kita baca. Ini menggambarkan kriteria mujahid yang sebenarnya dalam hidup ini, yang meneladani Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, liman kana yarjullaha, kemudian wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang sebaik-baik. Bukan hanya berkaitan dengan sholat, puasa, berhaji seperti yang dibayangkan sebagian orang, tapi dalam seluruh aspek kehidupan. Sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada setiap insan. Tapi ketauladanan ini tidak akan dapat diserap kecuali kalau seorang memiliki 3 hal. Yang pertama, yarjullah, dia mengharapkan Allah semata, bukan mengharapkan selainnya. Yang kedua, wal yaumal akhir, dan perjuangannya semata-mata dalam rangka mempersiapkan bekal dan harapan di hari akhir. Hingga dia tidak pernah menoleh untuk urusan dunia. Adapun yang diterima dari dunia itu hanya merupakan biaya perjalanan, bukan menjadi tujuan. Dia menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa syukur, tidak ada dia bersabar sambil menantikan datangnya kemudahan dari Allah. Tidak mungkin orang yang bekerja pada Allah akan disia-siakan. Buktinya kebangkitan sahabat dari kemiskinan, dari kejahiliahan menjadi bangsa yang terdepan dalam menyampaikan betul-betul pendidikan dan contoh dalam membangun dan mensejahterakan bangsanya, tapi dalam kebenaran dan keadilan. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia selalu mengingat Allah. Mengingat Allah selalu ini akan terus memupuk harapan. Mengharapkan keridhaan Allah, begitu pula mengharapkan hari akhir. Oleh karena itu kenapa Allah perintahkan kita sholat 5 kali satu hari. Dan terbuka pintu sholat setiap saat. Kenapa? Karena Allah ingin hati kita selalu ingat Allah. Hingga sholat kita bukan hanya terbatas dalam lingkungan masjid, di luar masjid. Kita mengaplikasikan sholat kita dalam arti yang sebenarnya. Tanpa kesombongan, tanpa keangkuhan, penuh dengan ketundukan kepatuhan pada Allah. Nah, antum lihat ayat berikutnya.
Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ketika orang yang beriman menyaksikan pasukan sekutu dari kaum musyrikin, suku-suku yang bermacam-macam. Kemudian juga orang-orang Yahudi dari luar yang bergabung dengan kaum musyrikin, orang Yahudi yang terdapat di Madinah itu Bani Quraidah. Madinah dikepung oleh mereka. Ketika mereka menyaksikan pasukan sekutu mengepung mereka dari berbagai macam penjuru, apa ucapan mereka? Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Bukan mereka gentar, bukan mereka takut, bukan mereka kehilangan semangat mereka. Mereka mengatakan, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Benar apa yang dijanjikan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ternyata ancaman tersebut tidak menambahkan mereka kecuali keimanan dan berserah diri kepada Allah. Kenapa sampai mereka begitu berserah diri? Karena mereka menyadari bahwa dunia ini bukan apa? Bukan merupakan tujuan hidup, ya. Bukan sesuatu, ya, yang harus mereka pertahankan hingga mengorbankan segala sesuatu, tapi apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling utama. Oleh karena itu di saat mereka katakan menghadapi ancaman kematian, mereka sambut dengan penuh gembira. Karena Allah berjanji untuk menjadikan sebahagian dari mereka sebagai para syuhada. Enggak? Liyattakhidha minkum syuhada. Ini kemuliaan. Oleh karena itu yang mereka dambakan hidup mulia atau mati syahid. Nah, mati syahid itu bukan melakukan bom bunuh diri, mengancam orang-orang yang tidak bersalah berdosa, tapi bom syahid ini, syahid di sini maksudnya adalah berjuang untuk menegakkan keadilan kebenaran dan menolak kezaliman. Bukan hanya kezaliman terhadap dirinya semata, tapi kezaliman terhadap saudaranya pun dia tidak terima. Dia akan selalu bersama orang yang adil dan keadilan dan menentang kezaliman walaupun dari keluarganya. Kalau setiap orang yang beriman seperti ini, insya Allah kezaliman bisa dibersihkan. Tapi kalau kita orang yang beriman, bicara mengenai agama, tapi kita berkolaborasi dengan orang-orang yang zalim, bahkan menerima pemberian mereka, apalagi kalau dia seorang ulama, maka mereka lah orang yang berkontribusi dalam menghancurkan bangsa maupun negara kita. Jadi ternyata semua itu ketika mereka hadapi, mereka mengatakan inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Maha benar Rasulullah. Artinya kalau seandainya mereka hidup mulia, ya, tidak melakukan perbuatan yang hina, berjuang di jalan Allah, kalau mati sebagai seorang syahid. Kemudian apa? Lalu Allah sebutkan tentang pemuda-pemuda yang beriman. Sebelum perang mereka berjanji bahwa kalau seandainya Allah berikan kesempatan, kita akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi, di antara orang yang beriman terdapat pemuda-pemuda yang betul-betul menepati janji yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbah, di antara mereka ada yang telah apa? Telah wafat sebagai syahid seperti Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya. Wa minhum man yantadhir, di antara mereka yang kembali selamat kepada keluarganya, mereka menunggu menanti kapan kami akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati sebagai seorang syahid. Sahabat-sahabat Rasul ketika sebagian perang dari peperangan Badar selamat, mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah belum siap menerima kami? Rasulullah mengatakan, kalian akan dipanjangkan umurnya berjuang di jalan Allah hingga kalian juga mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Jadi mereka ketika selamat bukan bahagia. Mereka iri kepada orang-orang yang dipanggil oleh Allah mati sebagai seorang syahid seperti Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya. Oleh karena itu perhatikan, sahabat Nabi yang berjuang dengan tulus di jalan Allah, begitu mereka wafat, ucapan mereka apa? Fuztu wa rabbil Ka'bah. Artinya aku dapatkan wa rabbil Ka'bah ketika Sayyidina Umar ditusuk dalam keadaan salat, fuztu wa rabbil Ka'bah. Begitu juga ketika Imam Ali juga terbunuh, fuztu wa rabbil Ka'bah. Ketika para sahabat yang mati di jalan Allah semua mengatakan fuztu, termasuk Ammar bin Yasir ketika terbunuh bersama Amirul Mukminin dalam pasukannya berhadapan dengan Muawiyah, ketika dia binasa dia mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Ghadan nalqa Muhammadan wal ahibba. Besok kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad dan para kekasih. Mereka semua rindu untuk berkumpul bersama Rasulullah. Sedangkan kita masih mempertahankan dunia kita. Berjuang untuk dunia yang singkat, begitu datang kematian, menjemput kita, baru timbul penyesalan. Kenapa kita begitu bodoh? Lebih mengutamakan dunia daripada apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa? Faminhum
man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak berubah sedikit pun, apa yang mereka janjikan mereka penuhi. Liyajziyallahu sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba alaihim. Dengan ujian ini Allah akan membalas orang-orang yang jujur sesuai dengan kejujurannya dan menghukum, menyiksa orang-orang yang munafik. Apabila Allah kehendaki untuk menyiksa mereka, atau Allah mengampuni mereka, memberikan taubat kepada mereka karena mereka pada akhirnya bertaubat dan memperbaiki diri mereka. Innallaha kana ghafurar rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kesimpulannya, seorang mujahid yang sejati, orang yang berjuang mengabdikan hidupnya sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepadanya dalam menjalankan amanat Allah dan siap menanggung derita, bersabar demi semua itu karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat Al-Quran menjadi siraman yang menyuburkan betul-betul semangat perjuangan di jalan Allah, hingga membuat mereka betul-betul selalu mengharapkan Allah, mengharapkan juga hari akhir, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan ingin agar dapat dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kafilah yang mulia bersama kafilah para nabi. Daripada tertahan dalam kehidupan dunia, dalam perbuatan korupsi, perbuatan-perbuatan yang menyimpang, menyeleweng, apalagi perbuatan-perbuatan seperti perzinaan, wal iyadzubillah, lebih baik kita beramal, bekerja dengan mengharapkan berkumpul bersama para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewajiban ini dalam berjihad sesuai dengan potensi masing-masing masuk dalam firman Allah, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang yang beriman, sebagian mereka pria maupun wanita adalah wali sebahagian yang lain, bukan penindas sebahagian yang lain. Yang kaya menjadi wali yang miskin, yang kaya dengan kekayaannya mendukung perjuangan di jalan Allah, sedangkan yang kuat menjadi wali yang lemah, yang diberikan jabatan menjadi wali rakyatnya. Jadi kalau kerjasama sosial atau takaful ijtimai seperti ini berlangsung berjalan dengan baik, kita akan merasakan betul-betul negara kita akan berubah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mereka berjuang sama sekali nggak berpikir untuk mendapatkan gelar pahlawan, tapi yang mereka inginkan adalah gelar syahadah, di mana Allah menyaksikan apa yang mereka lakukan betul-betul karena Allah, dan mereka membuktikan melalui usaha dan perjuangan mereka semua ini untuk Allah. Jadi kata syahadah atau syahid merupakan hal yang indah. Mereka dengan hidup mereka membuktikan sebagai kesaksian apa? Mereka betul-betul bekerja untuk Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa mereka adalah hamba-hambanya yang betul-betul mengabdi, berjuang dalam hidup ini untuk Allah. Kalau sudah untuk Allah, nggak mungkin terjadi persaingan. Nggak ada perebutan kekuasaan. Siapa yang layak, ya silahkan tampil di belakang, memberikan dukungan dan juga kontrol. Kalau dia menyimpang, bukan seperti saat ini. Tatanan pemerintahan politik negeri kita ini paling kacau. Yang ada atas bawah. Pertama dari bawah diangkat ke atas sampai di atas, maka hubungannya apa? Atas bawah. Yang di bawah tidak berfungsi kecuali hanya menyanjung, menyambut, ya, membesar-besarkan dan berharap dari mereka. Padahal mereka naik, rakyat yang mengangkat, seharusnya mereka mengangkat ke atas. Yang di atas menjalankan amanat, kalau mereka menyimpang, yang di bawah meluruskan. Seperti yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau diangkat sebagai khalifah, dia mengatakan, saya dipilih oleh kalian dan saya bukan orang yang terbaik dari kalian. Kalau saya lurus, bantulah saya. Kalau saya bengkok, luruskan saya. Begitu pula ucapan Sayyidina Umar ketika dia naik, siapa yang akan meluruskan saya di saat saya bengkok? Abu Dhar mengeluarkan pedangnya, mengatakan, ana laka ya Amirul Mukminin. Artinya, kita wajib taat pada ulul amri di saat mereka taat pada Allah. Tapi di saat mereka menyimpang dan tidak benar, yang di bawah harus betul-betul apa? Mengkritik. Tapi repotnya, yang di bawah harus menyampaikan kepada DPR. DPR-nya berkolaborasi. Siapa yang diharapkan bisa melakukan perbaikan? Jadi kita berharap betul-betul di hari pahlawan ini, di mana perjuangan untuk memerdekakan bangsa kita, negara kita dari penjajah-penjajah asing, ya, merupakan usaha yang amat besar dilakukan oleh para pendahulu kita. Nah, kita ingin bergabung bersama kafilah mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi sebagaimana Rasul
perhatiannya adalah untuk umatnya, deritanya derita umatnya. Kalau seorang pemimpin bisa merasakan derita umatnya, berjuang untuk kemajuan dan kebangkitan mereka, inilah mujahid-mujahid dalam arti yang sebenarnya. Mudah-mudahan para ulama kita, para pejabat kita, wakil rakyat kita sadar. Bersama-sama kita berjuang di jalan Allah. Begitu juga para dokter, mereka-mereka yang berjuang di arena kesehatan, di arena pendidikan, dalam kehidupan sosial. Mari bersama-sama sebelum datangnya panggilan Allah, kita persiapkan diri kita dan kita betul-betul berjanji untuk berjuang di jalan Allah dengan mengharapkan ridha Allah semata, bukan untuk berbagai macam pertimbangan-pertimbangan duniawi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana kita mendapatkan tadi gambaran tentang apa arti jihad di dalam Islam yang begitu luas jangkauannya, yang begitu mencakup dalam berbagai bidang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Tidak seperti apa yang digambarkan oleh sebagian orang yang menggambarkan jihad itu hanya perang, mengangkat senjata, mengalirkan darah, sehingga wajah Islam ini terlihat barbar. Wajah Islam terlihat buruk, haus darah, bau amis darah seperti itu. Ini tiada lain karena digambarkan oleh sebagian umat Islam sendiri dengan pengertian atau gambaran makna jihad itu dengan gambaran yang salah atau dengan gambaran yang sempit. Padahal sejak di Mekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan. Al-Furqan ini adalah surah Makkiyah. Rasulullah diperintahkan untuk berjihad, berjuang. Wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Janganlah sekali-kali kamu tunduk kepada orang-orang kafir. Wajahidhum bihi, dan berjuanglah terhadap mereka bihi dengan Al-Quran. Jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ini di Mekah. Apakah Rasulullah mengangkat senjata di Mekah? Tentu tidak. Jadi bagaimana perjuangan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kaum mukminin dengan upaya mereka, dengan dakwah yang baik, dengan akhlak yang baik, memberikan penerangan ya, dengan benar, juga di samping dengan ucapan, dengan perilaku yang baik. Ini untuk menarik mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar supaya mereka beriman. Adapun izin untuk mengangkat senjata itu baru ada di Madinah. Selama di Mekah selama 13 tahun Rasulullah SAW berjuang dengan pengetahuan, dengan akhlak, dengan berbagai cara upaya pendekatan ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun izin berperang atau mengangkat senjata baru terbit izin tersebut yaitu ketika di Madinah. Ini tiada lain izinnya. Kenapa diizinkan? Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Hajj, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan bagi mereka-mereka yang diperangi bi annahum zulimu, karena mereka ditolimi. Jadi ilahnya di sana bagaimana? Karena ya ketika kita diperangi, masa kita diam seperti itu? Maka tentunya ini secara logis saja kita bisa terima makna ya,
izin perang ini, yaitu kalau diperangi ya mereka angkat senjata. Mereka diizinkan karena mereka dizalimi seperti itu. Ya. Nah ini tadi sudah diberikan gambaran bagaimana luasnya, bagaimana luasnya makna jihad, makna perjuangan. Yang pertama tadi diuraikan oleh Ustaz Hasan bagaimana dari asal kata al-jihad itu, dari kata al-juhdu dan juga al-jahdu, yaitu badlul juhdi wal wus'i wa tahammulul jahdi li mardatillah. Ini ya tepat sekali ini, karena ini adalah memang seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga kaum mukminin pada waktu itu. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga, dengan berbagai kemampuan, dengan berbagai potensi ya, yang ada pada mereka. Setiap manusia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan potensi yang beda-beda. Nggak sama semuanya. Nggak mesti semuanya itu menjadi ustadz misalnya. Nggak mesti semuanya itu menjadi tentara. Nggak mesti semuanya itu menjadi petani. Masing-masing ya, Allah berikan potensinya. Dan masing-masing ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nilai bagaimana dia menjalankan fungsinya. Ya, dia di pemerintahan misalnya, bagaimana dia menjalankan fungsi amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan sejujurnya, menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sampai akhir tugasnya, ya, atau sampai nanti dia meninggal dunia. Inilah yang digambarkan tadi, ya, walaupun itu menceritakan sebelumnya tentang ada peperangan, itu salah satu asbabun nuzulnya, ya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum yantadhir wa ma baddalu tabdila. Ini adalah menggambarkan bagaimana ada di antara kaum mukminin, ya, yang mana mereka itu ya, benar-benar ya sadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka membuktikan janji yang mereka janjikan kepada Allah. Komitmennya ya, dilaksanakan. Ya. Bagaimana kalau kita lihat gambaran pejabat ketika dilantik, dia disumpah. Ya. Bahkan ditaruh Al-Quran di atas kepalanya. Nah, bagi mereka yang benar-benar komitmen menjaga sumpahnya ini, ya, itu mereka adalah seorang berjuang. Dan sampai akhir wa ma baddalu tabdila. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan ketika ya, terjadi peperangan, banyak di antara mereka yang meninggal akhirnya. Di antaranya ini asbabun nuzulnya ada turun kepada Mus'ab ibn Umair. Ya, salah seorang duta pertama ya, Rasulullah SAW yang diutus ke Madinah, dan juga salah seorang ustadz pertama yang mengajarkan penduduk Madinah, dan banyak setelah itu penduduk Madinah masuk Islam. Tapi ya, dia berjuang dengan ikhlas, dengan tulus, meninggalkan segala kesenangan. Dia berjuang sampai meninggalnya dalam keadaan susah. Sampai diriwayatkan ketika dia meninggal, untuk mengkafankan saja nggak ada kain kafannya, nggak cukup kain kafannya. Kalau ditutup kain kafannya, ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke kakinya, ditutupin, kepalanya kelihatan. Ini saking bagaimana sulitnya pada waktu itu. Akhirnya Rasulullah bilang, tutupin saja kepalanya, nanti kakinya ditutupin dengan daun-daunan seperti itu, ya, dengan rumputan pada waktu itu. Itulah kondisi ini, bagaimana perjuangan sahabat Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair, sampai dia berjuang sampai akhir hayatnya, ya, tanpa ya, mendapatkan hasil dari perjuangan itu di dunia, enggak. Tapi dia ya, akan mendapatkannya kesenangan. Sejak dia meninggal, dia akan mendapatkan kesenangan di akhirat. Sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan sekali-kali kalian mengira
orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu mati, tapi mereka itu hidup, ya, dan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yes, mereka senantiasa bergembira. Setelah kematian itu maka bukan meninggal begitu saja, tapi sebenarnya mereka, jiwa mereka itu, rohnya itu menjadi, atau jiwa mereka, nafs mereka itu mendapatkan kesenangan. Ini adalah gambaran dari bagaimana orang yang berjuang dengan tulus, ya, pejuang sejati, walaupun misalnya tidak diberikan gelar pahlawan atau sebagainya. Banyak di antara orang-orang yang berjuang dari bangsa Indonesia juga dahulu, bukan saja di dalam peperangan, medan perang, tapi berjuang di dalam pendidikan, di dalam pertanian, di dalam berbagai hal, di dalam pemerintahan misalnya, yang mereka jujur menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka itu adalah orang-orang, ya, pejuang sejati yang tentunya mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra mengatakan, "Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah ya Rasulullah, setiap orang itu, ya, dia akan berbuat, beramal sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensinya masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala memang tidak jadikan manusia ini, ya, sama semuanya. Tidak dijadikan misalnya semuanya jadi tentara, atau semuanya jadi petani, atau semuanya jadi ustadz misalnya. Tidak. Semua itu manusia itu memiliki potensi masing-masing. Nah, setiap orang itu bekerja sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian Allah katakan, "Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Maka Allah, Tuhan kalianlah yang paling tahu siapa di antara mereka itu yang paling, ya, mendapatkan petunjuk di jalannya. Ya, siapa yang baik di antara mereka, Allah Subhanahu wa taala punya penilaian masing-masing, ya. Jangan kira kita nih misalnya kelihatan ustadz nih lebih mulia misalnya dengan orang yang operator yang mengoperasikan peralatan-peralatan ini, menyiarkan dakwah. Belum tentu. Masing-masing Allah Subhanahu wa taala, ya, punya penilaian masing-masing. Siapapun, ya, yang berjuang, berkomitmen, tadi sadaqu ma'ahadullah alaih, yang mereka membuktikan apa yang mereka janjikan, komitmen dalam tugasnya, dalam perjuangannya sampai akhirnya, ya, itulah, ya, mereka orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Dan mungkin sedikit sekaligus penutup Ustaz, bagaimana jihadnya seorang ibu rumah tangga Ustaz yang mendapat keistimewaan di rumah dan melahirkan seorang ayah yang berjuang untuk pendidikan anaknya, kemajuannya dengan penuh kesabaran tanpa pamrih. Seorang ayah tidak akan merasa disayangi oleh anaknya di saat anaknya lebih baik. Begitu pula seorang ibu, jasanya lebih besar, mengandung dengan susah payah, melahirkan juga menghadapi ancaman kematian, menyusui. Anak tersebut tumbuh di depan matanya. Perhatian ibu untuk anaknya adalah kebahagiaannya, kemuliaannya, keselamatannya. Baik itu pria maupun wanita. Pria di saat menikah sibuk dengan urusannya. Pada saat dia sakit, ternyata ibunya tak melupakannya. Perasaannya tidak lebih kecil dibandingkan sewaktu dia bayi. Walaupun sudah umur 60 tahun, 70 tahun, di mata ibunya adalah anaknya yang pernah disusui dan dibesarkan. Seorang putri yang dibesarkan, dididik, dijadikan wanita yang mulia, kemudian diserahkan kepada suaminya. Kalau hanya balasan yang diterima oleh ayah ibu hanya sekedar kecintaan, perhatian, apa artinya? Tapi yang mereka dambakan, yang membuat mereka berbahagia, mereka menantikan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jasa kebaikan ayah ibu perlu mendapatkan perhatian dari kita, hingga Allah berwasiat. Allah berwasiat agar setiap anak manusia betul-betul berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
Tapi tidak pernah Allah memberikan wasiat kepada setiap orang tua berbuat baik pada anaknya. Karena air yang mengalir dari tempat tinggi ke bawah. Tapi dari bawah untuk sampai ke atas harus dipompa. Nah, yang memompanya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan. Bersyukur mengingat kebaikan orang tua, ini yang akan memompa apa-apa yang didapatkan anak untuk berbagi, berbuat kebaikan, peduli perhatian pada ayah ibu mereka. Jadi perjuangan ayah ibu juga merupakan jihad, asal mereka niatkan untuk Allah. Anak mereka bila diniatkan untuk Allah juga akan dididik sesuai dengan keridhaan Allah. Begitu pula kebaktian seorang anak pada kedua orang tuanya dilakukan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan jihad. Jadi tidak ada satu pun ya, dalam kehidupan kita yang tidak tercakup dalam kata jihad. Maka peran orang-orang yang berjihad sesuai dengan potensi yang Allah berikan tidak kalah dengan mereka-mereka juga yang berjihad di medan perang. Oleh karena itu mari bersama-sama ikhwan akhwat, seperti tadi yang Ustaz Hamzah sampaikan, mari bersama-sama kita semuanya betul-betul meniatkan apa yang kita lakukan, yang kita amalkan sebagai bahagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hidup kita tidak akan sia-sia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwan akhwat renungan di bawah naungan Al-Quran di kesempatan hari ini. Kami sampaikan terima kasih jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah Alatas. Ikhwan akhwat, semoga kita dapat memetik hikmah dan pelajaran dari kajian di kesempatan pagi hari ini mengenai arti jihad dan mujahid yang sejati. Dari studio saya Rizal Haq dan Kang Atep, juga operator Anis Mualim dan Yusuf Subangkit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.